Ida dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang limbah padat. Limbah padat atau sampah adalah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan binatang yang biasanya padat dan dibuang. Nah, dibuang karena sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak bisa dipakai kembali. Sampah atau limbah padat mempunyai 3 jenis, yaitu sampah perkotaan, sampah industri, dan sampah limbah berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan B3. Yang pertama, limbah padat rumah tangga. Umumnya limbah padat rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga, biasanya itu kertas, kardus, atau gelas, kain, limbah padat atau kebun halaman, dan lain-lain. Limbah padat dari pertanian. Limbah padat dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar limbah padat yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk limbah padat kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus. Maksudnya perlakuan khusus itu dilakukan daur ulang oleh pabrik atau oleh industri tertentu. Dilakukan agar mengurangi pencemaran yang terjadi. Limbah padat pertanian lainnya adalah lembaran plastik. Nah, lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk penguapan dan menghambat pertumbuhan gulma. Tetapi limbah plastik juga bisa atau juga dapat didaur ulang. Limbah padat dari industri. Limbah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi bahan-bahan kimia, serpihan atau potongan bahan, perlakuan dan pengemasan produk seperti kertas, kayu, plastik, kain atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Nah, selanjutnya limbah padat dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, yaitu kayu, bambu, tripleks, semen atau ubin, batu bata, besi, baja, dan kaleng. Limbah padat yang berasal dari jalan raya seperti kayu, kardus, dedaunan, batu-batuan, sobekan ban atau onderdil bekas kecelakaan lalu lintas. Limbah padat yang berasal dari pertambangan, dari peternakan, yaitu kotoran-kotoran ternak dan sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya. Yang terakhir, limbah berasal dari perdagangan. Limbah perdagangan seperti ikan-ikan yang sudah tidak bisa diolah atau ikan yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi limbah padat tersebut yaitu replace. Nah, replace itu ialah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Yang kedua, reduce. Reduce ialah usaha mengurangi pencemaran dengan minimalkan produksi sampah atau membawa tas belanja sendiri, membeli kemasan isi ulang seperti pelembut pakaian, deterjen. Contoh kegiatan reduce sehari-hari adalah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Yang ketiga yaitu recycle. Nah, recycle itu adalah merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Biasanya dilakukan oleh pabrik atau industri. Contoh recycle dalam kegiatan sehari-hari, melakukan pengelolaan sampah-sampah organik menjadi kompos, mengolah sampah menjadi bahan bakar. Yang terakhir adalah reuse. Reuse usaha mengurangi pencemaran dengan cara menggunakan atau memanfaatkan kembali barang-barang tersebut. Nah, dampak limbah padat biasanya semakin terasa di saat limbah tersebut membusuk. Tidak sedikit dari limbah tersebut yang menimbulkan gas beracun seperti asam sulfat, metan, dan amonia. Jika dibuang langsung ke perairan, limbah jenis ini juga bisa mencemari air dan lingkungan sekitarnya. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat limbah ini sama sekali tidak bisa diremehkan, mulai dari gatal-gatal,
hingga diare, dan penyakit lebih serius lainnya seperti gangguan ginjal dan hati bisa muncul akibat limbah jenis ini. Limbah ini tidak bisa dibuang begitu saja. Sebelum dibuang limbah ini ada baiknya didaur ulang terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.